Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kajian dalam buku Duror Ramadhaniyah, yaitu buku untayan-untayan ilmu ataupun nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan ini sebaiknya menjadi kebutuhan kita yang sangat urgen akan pengetahuan tentang Ramadan, pengetahuan tentang puasa dan yang lainnya yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita masuk pada Al-Majlis Ats-Tsalits, yaitu kajian yang ketiga dari buku ini, yaitu tentang Mufattirat As-Shaim. Mufattiratus Shaim, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Ini nanti ada seri 1, seri 2, seri 3 Maka ini akan dijelaskan insyaallah di pertemuan kali ini adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, yang membatalkan puasa pembatal-pembatal puasa itu sebenarnya ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan oleh para ulama seperti nanti yang disebutkan dalam buku ini adalah semua hal yang disepakati. Maka kita akan baca hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Baik, kita baca di sini ya. Faminal mufattiratis lis-shaim tanawul at-ta'am wasyarab amdan. Yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah tanawul at-ta'am wasyarab amdan, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman secara sengaja Jadi makanan dan minuman ketika dikonsumsi, maksudnya makanan dan minuman yang dimakan dan minum dengan niatan, maksudnya makanan dan minum tersebut untuk menyerap sampai ke lambung maka dengan sengaja, maka ini adalah sesuatu yang membatalkan. Faman akala aw syariba mimma yutaghazza bihi muta'ammidan wa huwa zakirun li saumihi fa inna saumahu yabtul. Barang siapa yang makan dan minum dari apa yang membuat dengannya, dengan makan dan minum tersebut menjadi gizi dalam tubuhnya, muta'ammidan secara sengaja, wa huwa zakirun li saumihi, dan dia ingat kalau dia sedang dalam kondisi puasa, fa inna saumahu yabtul, maka puasanya adalah batal Apa dalilnya Kita harus tahu dalil bukan hanya sekedar ini batal itu batal. Karena banyak pengetahuan-pengetahuan yang tidak berdasarkan dalil katanya sesuatu yang dimasukkan melalui mulut ataupun segala sesuatu yang dimasukkan pokoknya itu membatalkan Zaman dulu masih ingat, masih kecil tuh di masyarakat atau orang tua biasanya kalau masukin jari ke hidung, memasukkan sesuatu jari ke dalam hidung, ngupil apakah ini membatalkan? Tidak asal upilnya nggak dimakan Kalau dimakan beda lagi urusan Jadi masukkan masukkan jari ke dalam hidung ini tidak membatalkan. Menangis misalkan menangis itu keluar bukan masuk Jadi hal-hal yang membatalkan itu dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bukan melalui informasi-informasi yang tanpa dalil. Nah di sini apa dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah Jadi
yang definisi makan dan definisi minum ya itu masuk dalam ayat ini ya. Ketika ada definisi lain atau ada perbuatan yang mengatakan ini definisi makan atau definisi minum ya dan tidak layak untuk didefinisikan makan dan minum, maka itu tidak termasuk ya. Biasa kalau makan dan minum orang tahu ya, makan itu memasukkan makanan ke dalam mulut ya, memasukkan cairan ke dalam mulut ya. Dan ini yataghazza, yang dia bisa mengambil, menyerap di dalam tubuhnya. Maka Allah mengatakan wa kulu washrabu, dan makanlah dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makanlah dan minumlah ya sampai terlihat oleh kalian apa? Ya, cahaya ya di waktu fajar, cahaya putih dari warna gelapnya ya malam hari, yaitu di penghujung akhir malam, yaitu waktu fajar ya. Fajar itu ada dua, ada fajar kazib, ada fajar shadiq ya. Maksudnya fajar kazib itu fajar yang belum waktunya dia ya fajar menyingsing ya, belum fajar yang sebenarnya. Tapi fajar shadiq adalah fajar yang terlihat ya, sebagaimana terlihatnya benang putih ya di dalam kubangan benang hitam ya. Ini maksudnya ketika sudah tiba waktu fajar, maka berhentilah makan dan minum. Berarti ada sunnah apa di sebelum fajar itu? Sunnah sahur, makan, minum, silakan ya. Kemudian kata Allah, summa atimmus siyama ilal lail. Nah, di sini titik dalilnya ya. Kemudian setelahnya atimmus siyam, sempurnakan, ini fi'il amr, maka dia wajib menyempurnakan saumnya. Ya, maksudnya dia menahan diri. Apa yang ditahan? Salah satunya adalah makan dan minum, sebagaimana ayat ini. Ilal lail, sampai waktu malam. Ya, maka ya disitulah ketika terjadinya makan dan minum ya di waktu sebelum malam, maka ini membatalkan puasa ya. Fa abahallahu ta'ala al-akla wasyurba fi ayyi waqtin minal lail. Maka Allah membolehkan ya makan dan minum di waktu apapun ketika dari waktu malam hari ya. Sampai apa? Sampai terlihat kembali ya fajar shadiq tadi ya. Maka ketika itu ya, ketika setelah dia makan dan minum sebelum fajar, maka dia wajib untuk menahan diri dari makan dan minum. Maka pembatal yang pertama adalah apa? Makan dan minum ya. Baik. Wara al-Bukhari wa Muslim min Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi ma yarwihi an rabbih azza wa jal. Ya, ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli." Kata Allah ya, hendaklah orang yang berpuasa dia meninggalkan apa? Meninggalkan makan dan juga meninggalkan minum dan juga meninggalkan syahwat ya, syahwat jima ya. Nanti di sini akan disebutkan. Min ajli, dikarenakan ya demi untuk melaksanakan perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala, demi aku, kata Allah. Wa yalzamu man aftara muta'ammidan bitanawulit ta'am awis syarab al-imsak baqiyata yaumihi wa alaihi qada'u hadzal yaum wa la kaffarata alaihi. Maka wajib ya bagi orang yang batal tadi makan minum ya secara sengaja ya, memasukkan makanan dan minumannya ke dalam mulutnya ya, yang melalui rongga sampai ke lambungnya ya, maka wajib ya dia untuk menahannya saat dia puasa, maka dia batal di hari itu. Setelah itu gimana? Besoknya dia puasa lagi, maka menahan ya, menahan lagi, seharusnya menahan jangan sampai terulang. Maka puasanya batal yang hari itu, yang ketika dia hari itu makan, maka itu batal.
wala kafarata alaihi, maka tidak ada kafarah ya. Jadi orang yang makan dan minum ya itu batal, kemudian wajib qadha dan tidak ada kafarah ya, tidak ada penebus ya. Jadi nggak bisa ditebus dengan sodakoh, nggak bisa, tetap itu batal dan wajib qadha. Taib. Waman akala aw syariba nasiyan, dan barang siapa yang makan dan minum karena dia lupa. Ya, dia lupa, tapi jarang orang yang lupa ya, jarang ya. Karena sudah musimnya puasa, biasanya ada yang ingetin, betul tidak? Ketika dia makan dan minum ya, ada yang ingetin, maka dia ya seharusnya berhenti dan melanjutkan puasanya. Kenapa di sini disebutkan di sini bahwasanya apa? Fala syai'a alaihi, maka tidak membatalkan apa? Puasanya. Kalau lupa enggak membatalkan puasanya. Apa dalilnya? Harus ada dalil. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, fa innama at'amahu Allah wa saqah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya orang yang puasanya ketika dia berpuasa kemudian dia makan minum karena lupa, maka kata Rasulullah SAW, fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, bahwasanya sungguhnya dia sedang diberikan makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini, orang yang lupa nih, lihat nih, jangan sampai terulang nih ya. Orang makan ya, makan dia lupa. Makan minum sampai dia lupa. Ketika diingatkan berhenti. Jangan ketika dia makan minum ya dibilang puasa, maaf ana lupa. Kemudian dimakan lagi, diingatin lagi, maaf ana lupa, dimakan lagi. Nah, ini membatalkan ya. Tapi kalau misalkan dia makan dan minum kemudian diingatkan sekali ya, walaupun sudah 10 mangkok ya Indomie ataupun apa ya, maka ketika dia lupa, benar-benar lupa, maka itu tidak membatalkan puasanya berdasarkan hadis tadi. Taib. Kemudian ada di sana ya yang dimaafkan. Ini secara ijma ya, maksudnya yang disepakati oleh para ulama bahwasanya ada hal-hal yang dimaafkan dalam puasanya dan tidak membatalkan puasa. Misalkan apa? Misalkan ma yadkhulu jaufahu bilahtiyarin. Ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga menuju ke lambung. Ya, seperti bilah tiarin, tanpa disengaja. Misalkan masuk apa? Gubar. Apa gubar? Debu. Misalkan dia lagi mangap, masuk debu. Ya, lagi mangap masuk wijen. Lagi lagi mangap masuk beng-beng misalkan. Bilah tiarin, dia enggak sengaja masuk zelek gitu kan. Nah, itu tidak batal ya kalau tidak sengaja ya. Tapi kalau syai'un yasir ya itu tidak membatalkan. Tapi kalau misalkan bembeng masuk sini kemudian dikeluarin lagi, kemudian dimasukin lagi, maka ini batal ya, membatalkan puasa. Wabtila'ur riqi la yufattiru wa ma dama lam yufariq al-fama walam yajma'hu. Perhatikan. Yang kedua, yang tidak apa-apa, yang dimaafkan. Menelan ludah, ya, menelan ludah yang kita ketahui sehari-hari. Kita setiap saat menelan ludah ya. Jangan was-was, itu tidak batal, ya, itu tidak membatalkan. Tapi ada hal yang membatalkan. Misalkan dia kumpulkan ludahnya ini ya di mulutnya sampai 1 gelas misalkan, baru ditelan ya, maka ini batal ya. Kemudian misalkan air liurnya ya ini keluar dari mulutnya kemudian dimasukin lagi ya, maka ini batal karena ada usaha di situ ya. Tapi kalau menelan ludah seperti biasa ya, kita ini tidak mengapa, maka tidak perlu was-was. Taib. Kemudian menelan ya sesuatu yang ada di antara giginya, misalkan ada bekas tempe atau bekas kacang ya. Ya, kalau dia tidak sengaja masuknya bersamaan dengan ludahnya ya, itu tidak mengapa. Tapi kalau sengaja dikorek-korek kemudian ditelan, nah ya ini bisa jadi batal ya. Makanya harus dijaga ya. Untuk lebih menjaga diri maka jangan sampai demikian ya. Walau kana yasiron ya, karena ada faktor kesengajaan.
Kemudian menelan riak ya, menelan riak ya. Maka ini juga tidak membatalkan puasa. Taib. Kemudian wasyurbud dukhan al-ma'ruf asna as-saumi yufsiduhu. Adapun menghisap rokok ya, ini jelas ya merusak puasanya ya, merusak puasanya. Bahkan bukan hanya dia di bulan Ramadan, juga di luar bulan Ramadan, karena ini ya para ulama sepakat tentang keharamannya. Baik, ini yang pertama ya, makan dan minum. Kemudian yang kedua, wa min mufattiratis shaim al-wuqu'u fil jima'i amdan. Yang kedua ya, yang disepakati oleh para ulama ya, yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah terjatuh seseorang dalam perkara berjima, hubungan biologis, hubungan pasutri, amdan, secara sengaja ya. Apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ya, kata Allah, fal'ana bashiruhunna. Kalau malam hari boleh. Ya, uhilla lakum lailatas siyam. Kalau malamnya dihalalkan berarti lawan dari malam siang. Maka hubungan pasutri di siang hari ya, ini membatalkan puasa ya. Baik. Kemudian bagaimana kalau sudah terjadi? Ya, maka hendaklah dia membayar kafarah ya. Nanti di sini dijelaskan dalam hadis ya, cukup panjang hadisnya, hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa ilaihi rajulun. Ada laki-laki datang kepada Nabi. Ya, faqala halaktu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah binasa. Maksudnya dia nyesal. Ya, wajahnya menyesal, penuh penyesalan menghadap Nabi, mengatakan, aku telah binasa wahai Rasulullah. Qala, Nabi SAW bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu binasa? Qala waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan, aku jatuh dalam hubungan pasutri bersama istriku di bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Faqala hal tajidu ma tu'tiq, kata Nabi, apakah ada yang bisa kamu bebaskan dari budak? Qala la, saya enggak punya budak. Qala hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu bisa melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut? Ya, 2 bulan berturut-turut itu maksudnya mutatabi'ain. Ya, jadi hati-hati ini bapak-bapak ya yang sudah menikah, khususnya yang sudah menikah ya, jangan dianggap enteng. Ini hukumannya mungkin yang pertama kita nggak ada, ya nggak ada budak di sini, nggak ada perbudakan. Yang kedua, ya ketika itu terjadi kata Nabi SAW apa? Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau berturut-turut itu berarti nggak boleh berhenti-berhenti, ya. Jadi puasa ya, kemudian sehari 2 hari ketika dia berhentinya boleh saat hal-hal yang dilarang, hari-hari atau waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa. Ketika dia melanggar tidak berturut-turut, maka dia harus ulang dari 0 lagi. Ini berat ya, ini sesuatu yang berat ya. Qala la, kata laki-laki itu, saya tidak mampu ya Rasulullah untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Qala fahal tajidu it'ama sittina miskina, apakah kamu bisa, apakah ada makanan yang bisa kamu sedekahkan untuk 60 orang miskin? Qala la, saya juga enggak bisa ya. Fa makasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terdiam sejenak ya. Fa bainama nahnu ala zalik, maka ketika kami berada di atas hal demikian, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fiha tamrun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangkan ya sekerat ya, 1 kerat yang besar ya, 1 keranjang besar ya, berupa apa? Berupa tamr. Apa tamr? Kurma.
fal araku al miktal. Miktal itu artinya satu keranjang besar. Qala aina sa'il, maka Nabi ketika mendapatkan satu keranjang besar tamr, maka ditanya sama Nabi, ya. Aina sa'il, mana tadi yang minta ini, minta itu? Yang siapa, yang mana yang bertanya maksudnya? Afwan, yang bertanya. Faqala ana, saya ya Rasulullah. Qala khuz hadza fatasaddaq bih. Ambil satu kerat ya kurma ini, maka bersedekahlah Anda. Jadi dari hukuman ini hukuman yang sangat berat ya, maka hendaklah ya bagi seorang yang sudah ya menikah berjaga diri untuk tidak melakukan hubungan pasutri di siang hari. Apa baginya ya, apa yang harus dilakukan tadi? Dia puasanya batal ya, maka harus diqadha, kemudian plus apa? Bayar kafarah ya, maka plus bayar kafarah alaihi ayaqdiya zalikal yaum allazi afsadahu bil ijma' ya, maka dia harus ya mengqadha, kemudian dia juga apa ya, membayar kafarah. Nah, bagaimana bagi istri, seorang istri yang mau nggak mau dipaksa sama suaminya, misalkan, mohon maaf, dipaksa oleh suaminya ya, karena istrinya ini soleha ya, akhirnya apa ya, melakukan ketaatan kepada suami tapi ketaatannya yang salah. Apa hukumannya? Maka wa iza jumi'at al mar'atu fi nahari Ramadan ta'iatan, apabila seorang istri dijima oleh suaminya di bulan Ramadan dalam rangka untuk berbuat taat, yalzamuhal qada'u wal kafarah, maka wajib baginya untuk mengqadha dan juga membayar kafarah. Wa man jama'a nasiyan fa shaumuhu sahih wala yalzamuhu syai'. Kalau dia menjima atau berhubungan ya badan dengan pasangannya karena lupa, maka dia tidak mengapa, maka dia puasanya ya tidak batal. Wa man istamna, perhatikan di sini satu lagi ya. Wa man istamna fi nahari Ramadan faqad fasada shaumuhu wa alaihi al-qada wa la kaffarata alaih. Barang siapa yang beristimna ya, beronani ya, mengeluarkan apa? Mengeluarkan air mani dengan sengaja, ini ya hukumnya batal ya. Batal, maka wajib untuk mengqadha tapi enggak bayar kafarah. Tapi sebagian ulama, ini yang lebih saya takuti ya, maksudnya ini yang lebih rajih, hati-hati ikhwas sekalian ya, hukum istimna ya, dia selain batal ya, ada para ulama ada yang mengatakan tidak wajib qadha, saking apanya, tapi yang wajib apa? Yang wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengerikan ya, bisa jadi ya diterima oleh Allah, bisa jadi tidak diterima. Baik ya. Wa man nama fahtalama fi nahari Ramadan fa shaumuhu sahih. Barang siapa yang bermimpi basah ya di bulan Ramadan, maka dia tidak batal ya, puasanya tetap sah. Baik, ini hanya dua saja ya, makan dan minum, sama satu lagi apa yang membatalkan? Berjima ya di siang bulan Ramadan ya. Nah, ini mungkin yang bisa membuat ya seorang yang berpuasa di bulan Ramadan meningkatkan ketakwaannya, mendapatkan ketakwaan, melatih ketakwaannya. Tapi ada yang lebih penting lagi dari itu, apa? Ya, pembatal pahala puasa. Ya, ini yang terkadang orang orang menyepelekannya. Ya, mungkin dia puasa, dia bisa meninggalkan makan dan minum, dia berpuasa meninggalkan jima di siang hari, tapi ya dia berbuat hal-hal yang mengandung dosa, ghibah misalkan, ya berbuat haram, nyontek misalkan ya, nyontek di bulan Ramadan, boleh nggak? Nggak boleh. Itu termasuk qaulaz zur, ya itu perbuatan yang menipu, nggak boleh ya. Jadi kalau ini terjadi di bulan Ramadan, ini persis seperti orang yang mengisi air di ember yang bolong. Tahu ember yang bolong? Ya, niatnya ngisi ember ya, tapi dia berbuat dosa. Dia melakukan ibadah puasa tapi diiringi dengan dosa, ini yang lebih bahaya ya. Maka hendaklah kita menjauhi segala hal yang membatalkan puasa, dan yang disepakati oleh ulama adalah dua tadi, setidaknya kita bisa minimal untuk ya meninggalkan dua hal tadi. Ini saja ya yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.